Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Dia Yunitasari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SDN 4 Sumberdadi Kabupaten Trenggalek. Dalam program Profesi Guru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Kali ini saya akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 Sekolah Dasar semester 1 dengan materi Allah Maha Esa. Anak-anak, kali ini kita akan belajar. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti Allah Maha Esa dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bukti Allah Maha Esa dengan benar. Anak-anak, hari ini kita akan melihat kisah Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Selamat menyaksikan. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian, tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku sebagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh ke-4 burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun jadilah, hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati, sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Setelah menyimak kisah Ibrahim dalam mencari Tuhan, kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, mengapa Nabi Ibrahim menolak menyembah patung buatan ayahnya? Yang kedua, bagaimana cara Ibrahim dalam mencari Tuhannya? 3. Apa bukti bahwa Allah Maha Kuasa? Silahkan dikerjakan. Semoga sukses. Amatilah gambar berikut ini. Ada seorang ayah yang sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan putrinya. Siapa yang mereka sembah? Tentu yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Perhatikan planet-planet ini. Bagaimana mungkin Allah punya sekutu? Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Pasti keadaannya kacau. Karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Jadi kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan ada dua. Apalagi lebih. Demikian pula kalau Allah dianggap punya anak. Lalu siapa ayahnya? Kakeknya? Jadi semua anggapan ini adalah keliru. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Jadi, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak pasti sudah paham dengan penjelasan tadi. Kita akan latihan soal ya. Soal yang pertama. Allah Maha Esa. Esa artinya adalah. Yang kedua, Tuhan yang wajib kita sembah hanya. Nomor 3. Perbuatan menyekutukan Allah disebut. Nomor 4. Perbuatan syirik termasuk dosa. Dan yang terakhir, pernyataan bahwa Allah Maha Esa terdapat dalam Al-Quran surat ... Pasti kalian sudah bisa menjawab ya. Silakan dikerjakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Shadaqallahul adzim. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.